Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke, Sobat Edson, kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kita dapat mencatat setidaknya ada 4 bangsa Eropa atau bangsa Barat yang pernah datang ke Nusantara. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, di antara keempat bangsa Eropa tersebut, kita kemudian dapat menyebutkan bahwa ada 2 bangsa yang kemudian memiliki peran sangat penting, begitu ya, memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis, dan yang kedua adalah Belanda. Inggris nanti memang akan masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19. Di mana pada saat itu Inggris berhasil menguasai wilayah Hindia Belanda dan kemudian menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda. Nah, tetapi masa pemerintahannya berlangsung cukup singkat, hanya berlangsung selama 5 tahun. Kemudian juga ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano kemudian tiba di wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Sempat menjalin hubungan dengan Tidore untuk menyaingi Ternate yang kemudian bekerja sama dengan Portugis. Tetapi pada tahun 1529, Spanyol kemudian menyingkir ke wilayah Filipina berdasarkan perjanjian Saragossa yang ditandatangani dengan Portugis. Perjanjian Saragossa sendiri memperkuat perjanjian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Portugis dengan Spanyol pada tahun 1494 yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Di mana perjanjian Tordesillas itu nantinya akan membagi rute pelayaran antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis menjadi 2 rute. Rute barat menuju wilayah Amerika nantinya akan didominasi oleh Spanyol, menjadi rute pelayaran yang dimiliki oleh Spanyol, sementara rute timur ke wilayah Asia nantinya akan didominasi oleh Portugis. Oke, sekarang kita lihat kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Sebelum kemudian kita membahas kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, kita kemudian harus memahami terlebih dahulu bagaimana kemudian bangsa Portugis, para pelaut Portugis sampai di wilayah Kepulauan Nusantara. Kalau kemudian kita gambarkan secara geografis peta dunia, kurang lebih begini ya. Ini adalah wilayah benua Afrika. Kemudian ini adalah wilayah Timur Tengah. Ini adalah wilayah India. Maka ini adalah wilayah Kepulauan Nusantara. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di mana letak dari benua Eropa sendiri? Nah, kalau kemudian kita gambarkan kurang lebih begini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah wilayah Eropa, di mana antara benua Eropa dengan benua Afrika dibatasi oleh sebuah laut yang kemudian diketahui bernama Laut Tengah, atau juga kerap disebut sebagai Laut Mediterania. Laut Tengah atau Laut Mediterania, di mana wilayah Laut Tengah ini menjadi daerah yang kerap didatangi oleh para pelaut dari Eropa maupun para pelaut dari Asia untuk kemudian melakukan kegiatan perdagangan. Nah, telah diketahui bahwa pada tahun 1453, wilayah Konstantinopel yang menjadi penghubung antara wilayah Eropa dengan Asia kemudian ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani kemudian mengambil tindakan menutup pelabuhan Konstantinopel bagi para pedagang Eropa.
Nah, faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab dilakukannya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa, termasuk di dalamnya adalah Portugis. Nah, dalam perkembangannya, pada akhir abad ke-15, seorang pelaut Portugis berangkat dari Portugal, kemudian menyisiri wilayah pantai barat Afrika, kemudian sampai di wilayah ujung selatan dari benua Afrika, kemudian tiba di pantai timur Afrika untuk melakukan perjalanan menuju Asia. Tetapi ketika kemudian sampai di wilayah pantai timur Afrika, armadanya, para awak kapalnya menolak untuk melanjutkan perjalanan sampai ke India, yang mengakibatkan pemimpin armada tersebut memutuskan untuk kembali ke ujung selatan benua Afrika, sampai di satu titik yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Armada Portugis tersebut dipimpin oleh seorang pelaut yang bernama Bartolomeus Dias. Nah, jadi wilayah Tanjung Harapan ini ditemukan oleh Bartolomeus Dias. Sementara perjalanan bangsa Portugis atau armada Portugis menuju wilayah India kemudian dilanjutkan oleh seorang pelaut Portugis lainnya yang bernama Vasco da Gama. Nah, nantinya Vasco da Gama melanjutkan perjalanan bangsa Portugis sampai ke wilayah India di satu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Kalkuta. Sampai di wilayah Kalkuta. Dari Kalkuta, perjalanan bangsa Portugis menuju ke Kepulauan Rempah, gitu ya, atau wilayah Kepulauan Nusantara yang memang sejak lama diketahui sebagai daerah penghasil rempah-rempah, kemudian dilanjutkan oleh seorang pelaut yang bernama Lopes de Sequeira. Nah, tetapi kemudian Lopes de Sequeira yang berangkat menuju wilayah Kepulauan Nusantara, tepatnya ke wilayah Kesultanan Malaka, gagal membuka hubungan perdagangan antara Portugis dengan Malaka. Sampai kemudian pada tahun 1511, armada Portugis di bawah Afonso de Albuquerque kemudian melakukan penaklukan terhadap Kesultanan Malaka. Nah, jadi kita bisa menyebutkan kemudian tahun-tahun penting ya yang menandai kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara adalah ketika pada tahun 1511 Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Takluknya Malaka menandai keruntuhan Malaka sebagai sebuah kesultanan. Dan kemudian pusat perdagangan di wilayah Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Malaka berpindah kemana? Berpindah ke Aceh. Maka jatuhnya Malaka di tangan Portugis membawa berkah bagi Kesultanan Aceh yang kemudian berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan besar. Nantinya pada tahun 1641, Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda pernah melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Nah, kita kembali. Tahun 1511 menandai kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Kepulauan Nusantara. Maka dengan kata lain, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di wilayah Kepulauan Nusantara. Oke, kemudian pada tahun 1512, Afonso de Albuquerque kemudian memerintahkan dua orang pelaut Portugis lainnya untuk menuju wilayah yang ada di sebelah timur Indonesia yang kemudian diketahui sebagai daerah penghasil rempah-rempah, yaitu wilayah Kepulauan Maluku. Afonso de Albuquerque kemudian mengutus Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao untuk menuju Maluku. Untuk apa? Apa tujuan kedatangan Francisco Serrao dan juga Antonio de Abreu untuk datang ke wilayah Kepulauan Maluku? Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari penghasilnya, langsung dari produsen langsungnya. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita sama-sama ketahui, Portugis kemudian berhasil menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan salah satu kesultanan yang ada di wilayah Kepulauan Maluku, yaitu Ternate. Sebenarnya bukan hanya Ternate yang kemudian ingin melakukan hubungan dengan Portugis. Tidore pun juga menghendaki adanya hubungan dengan Portugis. Kenapa?
Karena pada saat itu Ternate dan Tidore terlibat persaingan ketat untuk menjadi penghasil rempah-rempah tertinggi. Nah, untuk kemudian menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Kepulauan Maluku. Nah, nantinya pada tahun 1521, Sebastian de Elcano memimpin armada Spanyol masuk ke wilayah Kepulauan Maluku. Hal inilah yang mengakibatkan Portugis harus memilih di antara dua kesultanan besar yang ada di wilayah Maluku, apakah menjalin hubungan dengan Ternate ataukah menjalin hubungan dengan Tidore. Dalam perkembangannya kita sama-sama tahu bahwa Portugis kemudian menjalin hubungan dengan Ternate, sementara Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore. Dan dalam perkembangannya pula, hubungan antara Portugis dengan Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan Spanyol. Nah, jadi 1511 Portugis datang ke wilayah Malaka, menaklukkan wilayah Malaka. 1 tahun setelahnya, tahun 1512, Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao sampai di wilayah Kepulauan Maluku, dan kemudian Portugis menjalin hubungan dengan Ternate. Nah, ini mengindikasikan adanya hubungan di antara bangsa Indonesia atau kerajaan di Indonesia dengan Portugis. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan misalkan ya, ini adalah wilayah Pulau Jawa misalkan, ini wilayah Kalimantan, ini wilayah Sulawesi. Nah, ini wilayah Sunda kecil ya. Nah, kemudian ini adalah wilayah Maluku. Maka nantinya Portugis sampai di Malaka 1511, kemudian singgah terlebih dahulu di pantai utara Jawa untuk kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke wilayah Kepulauan Maluku. Nah, yang kemudian juga tidak boleh kita lupakan, abaikan adalah pada tahun 1521, 1522, Portugis kemudian menjalin pula hubungan dengan Pajajaran. Kenapa kemudian timbul hubungan antara Portugis dengan Pajajaran? Hal ini tidak bisa kita lupakan kaitannya dengan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Kesultanan Demak ke ujung barat Pulau Jawa. Kita tahu bahwa Demak, kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa, berupaya untuk meluaskan wilayahnya bukan hanya ke ujung timur Jawa, tapi juga ke ujung barat Pulau Jawa. Di mana di ujung barat Pulau Jawa, di bagian barat Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan bercorak Hindu yang kemudian kita tahu bernama Kerajaan Pajajaran. Terancam eksistensinya oleh perluasan wilayah yang dilakukan oleh Demak, mengakibatkan Pajajaran kemudian berupaya menjalin hubungan dengan Portugis, dengan harapan Portugis nantinya bisa membantu Pajajaran untuk menahan serbuan yang dilakukan oleh Demak. Nah, inilah yang kemudian bisa kita sampaikan pula bahwa hubungan antara Demak dengan Portugis memang berada pada titik yang rendah. Kenapa? Karena ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Demak di wilayah Malaka menjadi terganggu. Akibatnya, 1512 sampai 1513, Demak di bawah pimpinan Adipati Unus kemudian menyerang wilayah Malaka untuk mengusir Portugis keluar dari Malaka, meskipun kemudian serangan tersebut gagal. Nah, ketika kemudian pada tahun 1522, Pajajaran membangun hubungan dengan Portugis, di mana kemudian Pajajaran mengizinkan Portugis mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini bagi Demak adalah sebuah ancaman. Jadi di satu sisi, Pajajaran terancam dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Demak. Di sisi yang lain, Demak pun terancam ketika kemudian Portugis masuk ke wilayah pantai utara Jawa, mendirikan benteng di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan, sama-sama kita ketahui bersama ya, pada tahun 1526 sampai 1527, Demak kemudian menyerang Sunda Kelapa. Dan kemudian ya, pada tahun 1527 diduga pada tanggal 22 Juni 1527, Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil mengusir Portugis keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kemudian menjadi bagian dari Demak dan kemudian diubah namanya oleh Fatahillah menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Nah, di sini kita bisa melihat
bahwa pada tahun 1522 sebenarnya Portugis sudah tiba di wilayah Pulau Jawa, tapi kemudian terusir, tepatnya pada tahun 1527. Nanti dalam perkembangannya, Portugis memfokuskan hubungannya, memfokuskan kedudukannya di dua wilayah di Nusantara. Satu di wilayah Malaka, satu lagi di wilayah Maluku. Nah, hubungan baik antara Ternate dengan Portugis yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Tidore dan Spanyol, kemudian memburuk. Kenapa memburuk? Karena pada tahun 1570, jadi pada tahun 1570, Portugis melakukan satu tindakan yang menimbulkan kemarahan rakyat Ternate. Ketika Portugis kemudian membunuh Sultan Ternate yang bernama Sultan Hairun. Kenapa kemudian Portugis membunuh Sultan Hairun? Hal ini didasari kenyataan bahwa Sultan Hairun tampaknya tidak setuju dan bersikap bermusuhan dengan Portugis yang dianggap terlalu mencampuri urusan di dalam internal Kesultanan Ternate. Maka Portugis mengambil tindakan membunuh Sultan Hairun. Kematian Sultan Hairun menimbulkan kemarahan rakyat Ternate, sehingga pada tahun 1570 sampai 1575 pecah perang yang melibatkan antara Kesultanan Ternate menghadapi Portugis, di mana saat itu Ternate dipimpin oleh Sultan Babulah. Sultan Babulah berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga pada tahun 1575 Portugis angkat kaki dari wilayah Ternate. Kemana kemudian Portugis? Portugis kemudian menyingkir ke wilayah selatan Kepulauan Maluku, tepatnya mendiami kawasan Pulau Banda. Nah, nantinya Portugis di Pulau Banda diusir kembali oleh siapa? Oleh Belanda. Belanda mengusir Portugis keluar dari Kepulauan Banda. Hal inilah yang mengakibatkan kemudian Portugis semakin menuju ke arah selatan dan kemudian menduduki wilayah Timor. Dalam perkembangannya, wilayah Timor pun kemudian menjadi daerah perebutan antara VOC menghadapi Portugis. Sehingga kemudian wilayah Timor terbagi dua. Timor bagian barat dikuasai oleh Belanda, sementara Timor bagian timur dikuasai oleh Portugis. Oke, Sobat Edson, demikianlah pembahasan kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tepatnya, kita telah membahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan materi berikutnya, tentu saja dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah, Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!